Saudara pernah memikir begini enggak? Saya tuh orang yang suka mikir, merenung, tapi bukan mikirin nasib bedol itu. Tapi merenung, saya tuh suka sekali. Nah, di dalam perenungan-perenungan itu banyak hal-hal baru yang Tuhan ungkapkan, bahkan juga banyak hal-hal yang orang tuh nggak mikir, saya pun nggak pernah mikir, tapi Roh Kudus tunjukkan pikiran itu. Pernah nggak saudara sadar sebetulnya kalau Papa di surga itu ngurus kita, yang rugi itu dia atau kita? Ayo coba jawab. Yang rugi itu dia atau kita? Itu yang luar biasa. Nah, kalau kita tahu bahwa Papa yang begitu hebat, kembali ke Luigi Giglio, saudara-saudara cari itu. Ternyata di tata surya kita ini yang namanya galaksi ya, itu ada galaksi-galaksi lain lagi yang lebih besar jauh, saudara. Galaksi yang paling dekat dengan kita. Saya itu tidak mungkin Texas itu seperempatnya New South Wales. Itu state Texas. Dia itu pernah menemukan sebuah penemuan. Kalau bola dunia planet bumi ini diukur, dikecilkan seperti bola golf. Ya, golf ya, tahu bola golf sekecil itu. Untuk memenuhi galaksi yang tetangga galaksi kita ini, maka seluruh state Texas itu dipenuhi dengan bola golf dan tebalnya 6 inch. Bisa bayangkan nggak segede apa itu? Kalau bumi itu sebesar bola golf, lalu ukuran galaksi sebelah kita ini itu seluas state Texas dipenuhi bola golf sampai 6 inch. Nggak bisa bayangkan bukan? Nah, terus kalau kita menyadari bahwa kalau dia ngurus kita, itu yang rugi itu dia. Pernah nggak kita mikir, itu ngapain sih dia ngurus kita? Lo pernah sadar nggak? Sudah tahu ngerepoti kok diurus. Sadar nggak itu saudara? Suatu kali saya juga pernah mikir gini ya. Waktu itu saya mikir, begitu banyak kejahatan. Maling, pencuri, perampok, pembunuhan semuanya itu. Pernah nggak saudara sadar? Semua itu kan gara-gara cuma satu kantong kecil yang namanya perut. Loh betul nggak? Terus saya mikir gini, kenapa sih Papa ciptakan kami pakai perut? Boleh nggak berpikir seperti itu, saudara? Coba kalau dia ciptakan kita nggak pakai perut, dunia ini aman nggak kira-kira? Jawab aman nggak? Tentu aman. Karena ini masalahnya di perut ini semua. Jadi kalau dia tahu dia ngurus kita tuh bakal dia rugi, dia lebih repot. Tapi kenapa dia mau tetap ngurus kita? Segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, manusia itu pasti mikir, aku untung nggak? Ya atau tidak? Aku untung atau tidak? Secara normal manusia tidak akan mau buat sesuatu kalau itu nggak menguntungkan dia. Jawab ya atau tidak? Maka itu saya sering mengatakan gini. Saya tidak tahu saudara pernah nyoba nggak dulu waktu saya masih kecil di Surabaya. Saya tuh mempelajari satu kasus yang sangat unik. Kekuatan uang, saudara. Setelah jadi hamba Tuhan, saya tuh baru teringat. Waktu itu masih kecil main-main sama teman-teman. Apa yang kami buat? Ganggu orang gila. Jangan ajari anak-anak kita ya. Ganggu orang gila. Nah, salah satu yang kami buat ganggu mereka itu adalah, nah, saya kaget. Orang gila itu dibohongin apa saja. Itu nggak ngerti kalau itu dibohongin. Tapi begitu dibohongin duit, ngerti, saudara. Loh, pernah tahu nggak? Saya itu heran. Wah, hebat juga ini orang gila. Dibohongin apa saja, nggak ngerti. Setelah saya jadi hamba Tuhan, saya lihat Alkitab semua dan melihat banyak kehidupan. Ternyata uang itu hebat betul. Buat yang gila jadi waras, yang waras jadi gila. Ayo aminkan yuk. Maka itu kalau kita yang waras sibuk uang kita ini kayak orang gila betul. Loh iya atau tidak saudara? Orang gila itu nggak bisa dibohongin tuh dengan uang. Ngerti. Hebat uang itu kalau begitu. Maka itu kalau kita hidup apalagi dengan Tuhan, lalu kita pakai hitung-hitungan untung rugi untung, lalu Tuhan buat itu atas kita, kira-kira kita jadi apa? Kira-kira kita jadi apa? Habis kita ini, habis nggak ada arti. Maka itu apa sih yang dia cari dari kita itu apa? Kok mau-maunya dia tuh ngurusin kita itu kok mau-mau. Satu kali saya ada di Cipanas
yang di setelah puncak pas itu saudara di Jawa Barat. Saya ketemu seorang gembala, dia sudah tua, 70-an tahun. Nah waktu itu salah satu nakalnya itu sudahlah nggak bisa diurus. Nah saya tidak tahu kalau dia itu cucu kemenakan pendeta itu, jadi anak kemenakannya. Nah anak itu saya urus. Jadi sudah 3 tahun tinggal dengan kami. Pas saya khotbah di Cipanas dia ada. Terus begitu dia ketemu saya memang cari Pak Dela sudah lama. Kenapa Om? Saya bilang, Pak Dela tahu yang nama ini? Oh iya. Kenapa? Dia tinggal dengan kami. Terus dia tanya begini, kenapa sih Pak Dela mengurus dia? Anak itu sudah nggak bisa diatur sama sekali. Nah terus dia itu ngasih ilustrasi begini. Pokoknya kami keluarga itu tidak bisa menggambarkan anak ini kayak apa. Tapi yang jelas dia bilang ini gambarannya ya Pak Daniel ya. Kalau dia itu tulang tahu tulangnya. Begitu rusaknya tulang itu sampai anjing pun sudah gak suka. Wah, saya pikir ini hebat sekali ilustrasinya ini. Bayangkan, saya itu mau tertawa tapi saya tahan dulu. Maksudnya bagaimana? Ya kayak begini tuh. Wah, sudah itu anak sudah. Akhirnya saya ngerti pertanyaannya. Jadi kenapa Pak? Saya itu mau ngurus dia itu kenapa? Terus saya jawab begini. Saya nggak tahu kenapa di dalam benak saya ada memang pengertian itu dari dulu. Bilang, Om, saya ini punya hobi aneh. Saya bilang begitu. Maksudnya, kalau orang kan ada hobi ngumpulin perangko, ya, ngumpulin telepon bekas. Saya pernah ketemu orang, saudara, ngumpulin telepon yang kuno-kuno kumpulin. Sampai dia titip cari kemana-mana. Kalau orang hobi itu nggak bisa begitu. Bilang, ngumpulin apa saja lah, tergantung. Ya. Nah, kalau saya tuh hobinya aneh. Makin rusak seseorang, saya tuh makin suka cari dia. Hah? Dan bingung. Kenapa begitu? Saya cuma katakan, saya cuma mau buktikan satu kepada dunia. Saya sebutkan 2 Korintus 5:17. Kan Om tahu ayat itu. Jadi 2 Korintus 5:17 ya. Barang siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu muncul. Jadi buat saya, Om, makin rusak seseorang itu, saya makin suka untuk ketemu dia. Supaya dunia melihat hanya Yesus yang bisa merubah orang. Bukan yang lain. Tapi setelah saya makin lama berjalan dengan Papa di surga, saudara, nah saya ingat ini. Di mata Tuhan, dosa seseorang, kerusakan seseorang, itu tidak dibedakan. Nah manusia masih bedakan ini. Lagi sekali saya katakan, di mata Tuhan, dosa itu nggak ada ukurannya. Nah manusia masih membedakan. Jadi saya bilang pada Om ini, jadi kalau Tuhan aja mau ngurus saya, yang seharusnya dia rugi kalau ngurus saya. Tapi dia sayang saya. Dia ambil saya. Dia ubah hidup saya. Maka saya ingin melihat orang lain juga berubah. Bisa saudara memiliki iman itu juga. Dosa buat Tuhan. Saya beri contoh kecil saja. Saudara masih ingat Matius 5? Yesus pernah berkata, hukum berzina bagi surga itu apa bentuknya? Ayo, siapa ingat? Berzina itu, hukumnya surga itu bilangnya apa? Apakah harus tidur dengan seseorang? Enggak. Apa hukum surga soal perzinahan? Ayo cepat, jangan pura-pura lupa. Melihat seseorang lalu terangsang, itu sudah berzina. Kalau pakai hukum itu, jujur, ada yang lolos nggak ini? Ayo coba jawab, ada yang lolos nggak? Ayo jawab, om sudah tua-tua. Maaf saya berkata ini, nggak ada yang lolos. Belum tentu. Belum tentu Pak Jemi. Oh iya, tanya istri saya ini. Orang buta lolos, belum tentu saya bilang. Tunggu dulu. Suatu hari kami itu diundang Natal, ya di daerah Kebun Jeruk di Jakarta Barat. Gembalanya itu perempuan. Terus masih ingat terus hari itu ya? Ya. Saya tuh kaget begitu masuk. Kira-kira 90% jemaat itu orang buta semua. Jadi malam-malam pakai kacamata hitam semua. Wah, pasti orang buta dong ini. Nah, saya nggak tahu. Saya tanya kepada pengembala, begitu enak ya ngembalakan orang buta ini pasti aman. Saya tahu jawaban di gembala. Siapa bilang aman? Ini mereka ini bisa cemburuan juga. Mereka ini bisa selingkuh. Hah? Bayangkan saudara. Nah terus gimana caranya kan? Loh bagaimana si buta bisa cemburu itu taunya dari mana? Bukan cinta buta. Nah ternyata saudara
yang namanya dosa itu tetap dosa. Di situ saya mengerti, oh memang begitu ternyata keadaannya. Maka itu, ketika